Pit, ternyata masih ada beberapa hal, item kecil sih sebenarnya. Kecil banget ya, yang terlewatkan oleh kita ya, inspeksi yang apa-apa. Hal-hal itu wajar sih sebenarnya, bukan hal yang besar ya, Pit. Betul, pemakaian lah. Pemakaian ya, karena sebenarnya itu pun juga totali sebenarnya bukan 100% harus diganti. Oke. Karena pemakaian contoh 70% atau 60%. Ya kita ganti pun nggak masalah. Oke. Itu bakal lebih meminimalis resiko lebih enak lah. Resiko lebih enak ya berarti ya. Kayak tadi pertama kan oli mesin. Oli mesin musuh hitam mungkin emang udah waktunya diganti tapi sama pemilik sebelumnya belum diganti. Karena emang mungkin ada niat untuk dijual. Betul. Biasanya orang kayak gitu bro. Biasa gitu ya. Dijual deh yang gitu tanggung. Tanggung nggak ganti oli gitu ya. Nanti aja gitu ya. Bensinnya kayak gitu, bensin gitu ya. Bensin juga begitu, bener nggak? Iya bener. Lu isi bensinnya pasti kan lo bisa habisin. Habisin dulu mau dijual besok gitu Mana ya. pernah lu mau jual, gue isin full ya? Betul, enggak lah, nggak mungkin ya. Pasti bensinnya dalam keadaan habis ya. Sama kayak oli juga gitu ya. Pasti rata-rata begitu. Kecil ya oli ya, normal lah, standar lah. Dan kita selalu bilang ke customer Betul. kan, kalau kita mau beli mobil yang di kita, dia mau keluar pun, kita selalu saran untuk ganti oli mesin, oli matic, segala macam. Karena untuk apa? Untuk meminimalis resiko sebenarnya. Betul. Kita tahu dari titik nolnya customer. Ya, Gitu. itu yang kita selalu kasih informasikan ya ke customer, jadi customer pun juga tahu karena titik nolnya di tangan dia. Lebih alangkah baiknya dia ganti oli mesin, oli matic jadi lebih bagus gitu. Lebih ya. enak. Terus tadi ada fan belt. Fan belt juga udah mulai retak. Udah mulai retak, udah mulai aus. Udah mulai aus ya, emang karena kilometer juga udah 60.000 harus diganti, nanti kita bisa Biasanya ganti. fan belt kurang lebih 80.000, cuma 60.000 juga udah oke. ganti ya. Dan link stabil sih, link stabil hal kecil lah itu, robek sedikit karetnya ya. Itu nggak ada masalah, kecil, tinggal kita ganti buat kalian semua. So, kita mau kenalan sama Autospector lebih lanjut ya bro. Betul. Dan kali ini spesial banget, gue senang banget dan gue merasa sangat terapresiasi sekali oleh kehadiran satu orang sosok ini ya. Betul. Dia yang mendirikan Autospector. Dan kenapa sih kita mau gali lagi sama beliau? Alasannya, lu ngapain sih bikin perusahaan gede-gede terus bikin garansi-garansi untuk mobil bekas? Kayaknya nggak banyak juga ya di Indonesia. Bahkan ini satu-satunya dan salah satunya yang terbesar di Indonesia ya. Dan cukup besar banget dan dia sudah banyak sekali customer-nya dan jutaan mobil yang sudah dipegang sama beliau. Nggak perlu lama-lama lagi ya. Kita undang sama yang punyanya. Betul nggak? Kita panggil sama yang punyanya. Bos, silakan bos. Halo. Dengan siapa, bro? Halo, bro. Ya, pakai dulu bro mic-nya biar kedengeran. Halo. Dipasang aja mic-nya. Ya, dipasang aja biar lebih jelas. Dengan siapa? Dengan Jeffrey. Jeffrey adalah bosnya Autospector, bener nggak? Berarti yang punya Autospector nih. Betul. Ini bos besar ya, big boss ya, Autospector. Bro, asli Jakarta, kelahiran? Asli Jakarta. Udah single apa udah berkeluarga? Udah married. Kasihan deh lu. Kasihan deh lu. Udah married, bro. Tapi gue udah married kok nggak pakai cincin ya. Aduh. Ketinggalan sama kita, Pit. Kita udah married nggak pakai cincin, lupa. Udah nggak muat. Kita menambah besar jari kita, bro. Udah subur ya, makmur. Apalagi didampingi dan partnership Autospector makin makmur ya. Mantap. Tadi keren banget sih, gue lihat Autospector tuh mengeceknya secara detail. Dan sebelum gue buka showroom kita udah tahu juga Autospector. Jadi that's why dengan ada Autospector, gue merasa happy dan gue merasa senang banget nih bisa partnership akhirnya kita terjalin hubungan dengan Autospector. Dan penasaran juga sih, kenapa sih awalnya nih, awal lu mau diriin Autospector kenapa? Jadi waktu itu gua pas mau beli mobil second waktu itu. Oke. Beli mobil second, terus waktu itu gua mau bawa mobilnya ke bengkel. Bawa mobil ke bengkel. Waktu itu gua berasa ribet ya waktu itu ya. Oke. Ribet kayak mesti janjian, nunggunya lama gitu kan. Gua pengen ada yang bisa dipanggil. Oke. Datang ke tempat, dan waktu itu nggak ada. Waktu itu nggak ada. Nggak ada tuh dulu tuh. Nggak ada. Tahun berapa kira-kira? Waktu itu tahun 2015. 2015. Wow. Berarti saat itu 2015 belum ada tuh jasa-jasa inspeksi mobil atau apa? Belum ada ya? Belum ada. Waktu itu banyak yang nawarin jasa-jasa kayak mekanik lepasan gitu ya di Kaskus freelance waktu gitu itu ya? kan. Iya. Gimana Kaskus? Iya. Akhirnya dari situ lu punya ide? Ya, dari situ gue punya ide. Oke. Ini kenapa ya? Kok ribet gitu mesti bawa ke bengkel? Kalau bisa dipanggil, bisa order online, ya kan semua simple, enak gitu, langsung bisa di tempat. Berarti secara keseluruhan Autospector itu berdiri di tahun berapa?
Tahun 2016. 2016 which is berarti udah berjalan 5 tahun ya? Udah 5 tahun. 5 tahun sekarang dengan total mobil yang sudah lu inspeksi sampai saat ini sudah berapa juta mobil? Kalau juta sih belum. Juta belum, oke. Udah berapa kira-kira? Tapi Berapa udah ratus ribu? terakhir udah lebih dari 26.000 mobil. 26.000? 26.000 mobil. Pit, Kita kita cek. showroom aja 26.000 mobil taruh di mana, Pit? 26.000 mobil, kita ngecek 2 aja sehari itu capek ya gitu ya. Ini 26.000 mobil. Pasti banyak dong, maksudnya hal-hal yang lu dapetin dong atau tim lu dapetin di lapangan suka dukanya ya. Boleh nggak cerita misalkan apa yang suka duka dalam proses, apakah ada sih customer atau yang gimana-gimana? Coba deh dicerita suka duka dalam milih inspeksi Atau mobil. bahkan ada showroom yang nakal ya, Bro? Iya, ada showroom yang nakal atau apa Mau gitu. kayak gimana gitu kalau Kalau Lobby gitu kan. Ya pasti ada dong. Dan ini kan sifatnya kan kita nggak bisa lobby ya. Gitu. Iya, Coba iya. boleh, ada nggak mungkin? waktu itu sih mungkin pas awal-awal ya, pas awal-awal kita mulai, Autospector baru mulai tuh pasti ada yang merasa wah ini mah gampang lah, dikasih dikit pasti lewat lah di mobil gitu kan. Tapi kita nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Kalau Dan- 1M kasih nggak? Tapi nggak bisa. Nggak bisa juga, nggak bisa ya. Oke. Nggak bisa guys, 1M aja dia nggak mau guys. Aduh. Berarti benar-benar lu independen, benar-benar apa yang hasil bacaan itu real apa adanya gitu ya? Iya, zaman itu gue pengen karena gue berangkat dari kacamata konsumen ya. Iya, Dari betul. kacamata konsumen, gue pengen konsumen tuh jangan sampai takut membeli mobil bekas Iya. gitu kan. Soalnya pada dulu tuh kayaknya persepsinya kan wah takutnya mobil bekas nih kualitasnya nggak bagus lah, bekas tabrakan, bekas banjir ya kan. Gitu sih. Karena image itu kan terbentuk banyak pengalaman jelek ya mungkin ya? Iya mungkin. Pengalaman buruk dan kurangnya edukasi. Kurang edukasi juga. Edukasi betul, di betul, publik tentang gimana cara pilih mobil bekas. Dan karena kurangnya ada jasa inspeksi itu juga akhirnya orang juga ya gimana nih gitu. Nggak ngerti tapi memberanikan diri untuk beli mobil bekas akhirnya terjebak di situ ya. Ya betul. Dan suka dukanya ya salah satu itu ya. Pasti banyak lah di luar sana yang tadi ya mau suap Iya, apa segala macam ya mencoba banyak. seperti itu Iya di awal mencoba ya. banyak. Tapi Cuman diterima makin nggak? lama, kan kita kan nggak terima Oh, kan. kita nggak terima ya, nggak oke. terima, jadi Oke. makin lama akhirnya udah stop juga sih Udah stop sekarang juga ya sih. berarti ya, Kalau mereka. filter datang orang tahu, oh ini udah nggak bisa lah. Jadi Ya, udah apa adanya aja. Apa adanya ya berarti ya. Keren. percaya banget ya, Bro? Percaya banget lah, iya. Makanya buat konsumen jangan takut ya, Bro. Nggak usah takut. Nggak perlu takut, Autospector nggak perlu itu takut. bukan badan atau perusahaan yang dia menerima suap-suap. Karena kalau misalnya suap-suap juga kan nanti ujung-ujungnya kalian kasih garansi kan sebenarnya. Betul, iya itu juga. Nah, Kita- bicara garansi nih, Bro. Uh-huh. Bicara garansi, kenapa sih lu akhirnya mau memberikan garansi sih buat klien? Kan dulu Autospector kan terkenal cuma jasa inspeksi mobil. Iya, Kenapa akhirnya memutuskan untuk ada garansi nih, gitu? Itu karena permintaan konsumen juga sih. Oke. Iya, jadi permintaan konsumen setelah kita jalan inspeksi setahun 2 tahun, konsumen banyak nanya. Oke. Setelah pengecekannya bagus nih, tapi bisa nggak ada garansinya gitu Oke. kan. Dari situ kita olah, kita ramu produk garansi Autospector. Oke. Dan akhirnya bisa memutuskan ada garansi dari 30 hari, 90 hari, dan 1 tahun ya? 1 tahun Jadi sekarang. paling terlama itu 1 tahun Paling ya? lama setahun. Berarti mobilnya, kenapa sih selain permintaan konsumen, apa nggak takut tuh bro? Misalkan selama setahun itu kan bicara mobil bekas, pasti ada penggantian atau apa ada pertimbangan gitu loh bro? Pertimbangannya sih karena mobil kita sudah cek ya. Udah cek ya? Karena kita sudah cek dan kita kan ada grading nih A, B, C, D, E. Yang kita bisa garansi itu yang B ke atas. B ke gitu. atas, berarti kalau C itu nggak? Kalau C enggak. Berarti B aja? Iya, untuk B ke atas mobilnya kan berarti kondisinya baik, kita berani, kita jamin gitu. Keren, bahkan bisa 1 tahun loh. Bisa sampai 1 tahun, Oke, bisa sampai 1 bicara tahun. 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun nih ada resiko nih. Iya, Ya kan? iya, Tiba-tiba di pertengahan tahun terjadi namanya klaim. Ah. Betul dong? Iya. Apa yang Autospector lakukan dengan klaim tersebut dan gimana menyelesaikan klaim itu? Langkah pertama sih pasti kita akan cek ulang dulu mobilnya. Betul. Ya kan, kita verifikasi kondisi seperti apa, kerusakannya di mana gitu ya. Setelah itu, misalnya setelah kita cek, oh ini memang nih komponen yang kita garansi, bisa langsung dibawa ke bengkel rekanan kita. Oke. Kita sekarang di Jakarta udah ada lebih dari 50 bengkel rekanan, Oke. ya kan? Bawa ke bengkel rekanan, dibetulin, customer setelah dibetulin kelar, mereka bisa langsung bawa pulang mobilnya. Oke. Nanti kita yang urus pembayaran dengan bengkel Di langsung. bengkel berarti ya langsung Iya, ya? Oke. di bengkel rekanan. Berarti bengkel rekanan 50 bengkel rekanan. Apakah ada salah satu bengkel rekanan itu yang authorized atau
Hanya bengkel terpilih aja? Kalau kita, karena kita nggak ada yang authorized sih. Oke. Jadi kita bengkel-bengkel umum, tapi memang kita sudah filter ya. Iya, Kita filter, filter. kita saring yang kita pastikan kualitasnya itu bagus. Oke. Berarti kan pasti nanti ada pergantian part dong, bro. Ya, Nah, ya. banyak banget yang tanya ke gua nih, khususnya untuk customer-customer dari Sinar Harapan Motor, ini kalau terjadi klaim partnya, apalagi kan nggak ada bengkel authorized nih, nggak ada bengkel resmi di bengkel umum yang terpilih gitu. Nah, pertanyaannya apakah spare part itu diganti dengan yang original? Pasti ori dong, pasti ori. Soalnya kita kan juga pengen perbaikannya itu bertahan lama ya. Ya. Kalau kita pakai parts yang KW-KW, takutnya dibetulin hari ini, seminggu dua minggu kemudian rusak lagi gitu. Malah kos lagi double Malah ya? klaim lagi gitu. Malah klaim lagi gitu ya, Iya betul. Jadi kita juga jamin pasti perbaikannya pakai spare part yang ori. Pakai spare part yang ori ya Iya. berarti ya? Nggak ada spare part KW-KW, no KW-KW gan gitu, nggak ada KW-KW, semua original. Berarti ori. nggak perlu takut ya, Nggak perlu walaupun takut. bukan bengkel resmi pun, karena punya standarisasinya tuh bengkelnya juga terpilih ya? Iya, bengkel-bengkel yang kita sudah pilih, kita pastikan gitu. Keren Oke. banget, keren banget. Indonesia ya bro, bukan Jakarta aja nih ya. Kenapa? Saat ini Se-Indonesia sih ya? belum se-Indonesia. Belum se-Indonesia, oke. Tapi kita udah ada di kota-kota besar Jawa dan Bali. Kita Jawa ada dan di- Bali ya? Oke. Kita di Jakarta, Iya. Bandung, Jogja, Surabaya dan Bali. Jawa, Jogja, Surabaya, dan Bali ya? Iya. Nah, berarti kan tadi di Jawa dan Bali doang ya? Nah, pertanyaan gue lagi nih bro. Banyak banget customer dari Sinar Harapan Motor, khususnya yang di luar Jawa dan Bali. Terus mereka dikasih garansi nih sama Sinar Harapan Motor oleh Autospektor kan? Iya. Sedangkan tadi lu bilang cuman Jawa dan Bali. Itu gimana tuh? Apakah mereka bisa klaim? Apa harus ke Jawa dulu? Bawa mobilnya baru bisa klaim? Atau gimana solusinya? Jadi solusi dari kita, kalau di kota yang nggak ada autospektornya, Iya. mereka bisa bawa ke bengkel authorized. Oke. Kalau bengkel authorized, nanti mereka bisa reimburse biaya perbaikannya ke autospektor. Oh, berarti cukup rembes ya? Cukup reimburse. Dan itu harus tersertifikasi, itu harus bengkel authorized resmi? Harus resmi. Nggak boleh Iya. bengkel langganan, bengkel umum tuh nggak boleh? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Berarti harus bengkel resmi Harus bengkel atau resmi. resmi authorized ya? Iya. Oh ya Honda, Toyota gitu. Betul. Keren banget. Berarti bisa dibilang sebenarnya itu udah melingkupi dari seluruh Indonesia sebenarnya dong ya. Betul. Cuman bedanya adalah prosesnya aja ya. Prosesnya aja beda. Ya, yang tadinya mungkin yang sekitar Jawa bisa bengkel kanan, tapi kalau di luar Jawa kan nggak bisa bengkel kanan ya, bisa ke autorest. Betul. Berarti nggak perlu takut juga Nggak perlu sebenarnya. takut, nggak Nggak perlu perlu takut guys. Kalau lu orang yang di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Papua nggak perlu takut. Tinggal klaim aja bawa ke bengkel resmi, semua dibayar sama dia. Sama Autospektor aman. Pasti aman. Pasti aman ya. Pasti. Dan pastinya Autospektor ini milih dong bro. Milih dalam artian sekarang certified dealer. Karena untuk dapat sertifikat dealer itu sangat susah dong. Betul. Banyak betul. kriteria-kriteria dalam showroom-showroom yang mau diajak kerjasama dengan Autospektor. Iya, iya. Apalagi banyak juga showroom yang sebenarnya nggak mau juga ya dicek oleh Autospektor atau kerjasama sama Autospektor ya. Apa sih standarisasinya showroom-showroom yang harus kerjasama sama Autospektor? Ya bisa kerjasama sama Autospektor gitu. Sebenarnya sih kita open ya, kita open untuk semua showroom. Tapi ya misalnya ada showroom-showroom tertentu yang mungkin mainnya kualitasnya kurang bagus, pada akhirnya kerjasamanya juga nggak bisa bertahan lama sih, gitu. Jadi pasti certified dealer itu pasti yang udah berjalan lama dan kita cek dan kondisinya memang semua mobilnya lulus inspeksi. Mobilnya lulus inspeksi ya? Lulus inspeksi, betul. Berarti mobilnya lulus inspeksi dalam artian nggak bekas tabrak, Nggak bekas tabrak. banjir. Banjir. Kalau misalnya ada showroom yang mobilnya bekas tabrak, bekas banjir, mau di certified nggak dealer? Ya, nggak bisa. Nggak bisa ya berarti? Nggak Ya? bisa. Nggak lulus ya berarti ya? Nggak lulus. Berarti salah satunya Sinar Harapan Motor ya? Iya. Kenapa sih kok akhirnya lu mau pilih Sinar Harapan Motor sebagai pilihan untuk certified dealer? Poinnya. Untuk yang terakhir nih ya. Buat teman-teman nih dari bosnya Autospektor nih, dia kok mau kerja sama sih sama Sinar Harapan Motor? Kan showroomnya nggak gede-gede banget gitu ya, nggak besar-besar banget. Kenapa sih? Coba dong. Showroom pasti gede lah. Iya. Kan mobilnya aja banyak. Gitu, kan? Iya, iya. Koordinat Ko David Iya. juga saya lihat ini pilihan mobilnya nih bener-bener bagus. Bagus gitu ya. Kan. Iya. Jadi pasti dicek sama Ko David. Iya. Dan kita double check quality control. Dan selama ini kita cek 99% lah. 100% bisa dibilang bahkan semuanya lulus inspeksi. Gitu. Berarti itu alasannya ya? Iya. Alasan kuat untuk akhirnya kerjasama ya? Betul, betul.
happy banget. Berarti 100% mobil yang ada di sini lulus inspeksi dari Autospektor. Autospektor, iya. Berarti nggak gampang ya, Rong? Untuk dapetin sertifikatnya itu lewatin tahap-tahapnya tuh nggak gampang ya. Untuk certified dan di branding sama Autospektor pun nggak gampang loh guys. Nggak gampang. Dan itu aja bos, ada yang mau tambahin nggak bos? Dari buat dari Autospektor misalkan apa gitu? Ada hal-hal yang kurang? Mungkin tambahan dari gua sih untuk konsumen mobil bekas yang cari mobil bekas sudah nggak perlu khawatir lagi, ya kan udah ada Autospektor sekarang. Kalau beli mobil bekas yang pasti di Sinar Harapan Motor. Harus di Sinar Harapan Motor. Thank you lo, thank you. Thank you Pak Bos. Semoga informasi ini pastinya sangat berguna buat kita semua. Khususnya buat teman-teman yang masih bingung, yang masih cari mobil bekas, apalagi kurang informasi dari cara ngecek mobil bekas, dari sertifikat, dari garansi, dari apapun itu mengenai mobil bekas. So buat kalian semua yang masih takut dalam memilih mobil bekas, nggak perlu takut. Karena kenapa? Sinar Harapan Motor sudah bekerja sama dengan Autospektor dan kita memberikan garansi berupa komponen mesin, komponen transmisi dan beberapa komponen lain dari Autospektor dari Sinar Harapan Motor selama 1 tahun. So buat kalian semua nggak perlu takut beli mobil bekasnya di Sinar Harapan Motor. Dan itu aja Pak Bos, thank you sekali lagi buat informasinya. Semoga hal ini sangat membantu dan memberikan informasi yang sangat berguna buat kita semua. Semoga kita ke depannya terus semakin baik dan kerjasamanya semakin lancar lagi ya. Oke, thank you. Thank you bro.